Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Masih sehat-sehat aja kan? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Meskipun di luar lagi gempar-gemparnya virus COVID-19 atau sering kita sebut dengan corona, kita tetap harus menjaga imun tubuh kita ya, agar selalu sehat. Apalagi sekarang lagi masanya isolasi diri di rumah. Sabar adalah obat yang paling manjur untuk menghadapi musibah yang kita alami sekarang. Tahu gak sih kalian guys? Ternyata sabar juga dibahas loh dalam Al-Quran, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sekilas, saya akan mengungkapkan apa sih kandungan dari ayat tersebut serta bagaimana analisis psikologinya. Surat yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksud dari ayat ini adalah Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahwa Dia akan menguji hamba-hambanya, karena untuk mengisyaratkan bahwa hakikat kehidupan dunia antara lain adalah ditandai dengan keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam. Allah akan menguji mereka terkadang dengan kebaikan dan terkadang dengan kemudorotan seperti rasa takut dan kelaparan. Allah memang tidak menjelaskan kapan dan dalam bentuk apa ketakutan itu. Disitulah letak ujiannya. Seperti halnya mahasiswa ketika diberikan mata kuliah yang akan diujikannya. Pada ayat ini juga dijelaskan betapa pentingnya sabar dan juga bahaya cobaan derita yang dialami. Bisa disebut pahitnya sebelum manisnya. Orang yang akan menempuh derita itu hendaknya sabar. Hanya dengan sabar semua itu dapat diatasi. Karena kehidupan itu tidaklah membeku demikian saja. Penderitaan dirasakan itu merata. Begitu pula dengan pengalaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu perang Uhud, beliau kehilangan paman tercintanya. Beliau begitu sabar untuk menghadapi cobaannya. Maka apabila mereka bersabar, selamatlah mereka sampai kelak tercapai cita-citanya. Tidak ada cita-cita yang tercapai tanpa memberikan pengorbanan. Barang siapa bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa berputus asa, maka Allah menimpakan siksaan kepadanya. Dan di surat Al-Baqarah ayat 156, إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksud dari ayat di atas ialah, inilah kabar kesukaan untuk mereka. Pertama, mereka akan diberi karunia Allah. Dalam bahasa aslinya sholawat dari kata sholat. Jika kita makhluk ini yang mengerjakan sholat terhadap Allah, artinya kita berdoa dan sholat. Kalau kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, ialah memohon kepada Allah agar Nabi kita Muhammad SAW diberi karunia dan kemuliaan. Namun, kalau Allah yang memberikan sholawatnya kepada kita, artinya ialah anugerah perlindungannya. Kemudian itu menyusul rahmat, yaitu kasih sayang.
Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalimat ini sebagai tempat bernaung bagi orang mukmin yang tengah mengalami musibah, dan juga penjagaan bagi orang-orang yang sedang diuji. Karena dalam kalimat ini terdapat sekumpulan makna yang diberkati. Sebab firman inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, adalah sebuah ucapan tauhid, penegasan dan kesaksian atas kepemilikan yang penyembahannya kepadanya. Sedangkan firman-Nya wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kepadanya lah kami juga akan kembali, adalah kesaksian kita atas kepastian binasanya setiap manusia, pembangkitan dari kubur mereka, dan keyakinan bahwa setiap perkara pasti akan kembali kepadanya. Jika salah seorang dari kamu pernah mengalami suatu musibah, lalu pada suatu hari ia teringat akan musibahnya itu dan berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, walaupun musibah itu sudah lama berlalu, namun Allah tetap akan memberikannya pahala, seperti pahala yang diberikan ketika ia mendapatkan musibah tersebut. Yang terakhir adalah surat Al-Baqarah ayat 157. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang dimaksud dari surat Al-Baqarah ayat 157 di atas ialah setiap manusia yang bersabar dan selalu berbuat baik dengan sesama, maka ia akan mendapatkan balasan dari Allah berupa kebaikan dan petunjuk. Jadi itu tadi teman-teman pembahasannya mengenai maksud dari ketiga ayat tersebut. Lalu bagaimanakah dengan analisis psikologinya? Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 maknanya sangat berkaitan, yaitu menjelaskan mengenai persoalan sabar ketika mendapatkan musibah dalam situasi apapun, dan pribadi yang akan menerima balasan di akhirat nanti karena telah banyak bersabar pada masa di dunia. Masyarakat Indonesia sangat banyak menggunakan konsep sabar, baik dalam konteks agama maupun budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini juga banyak digunakan orang ketika menghadapi berbagai persoalan psikologis. Misalnya, menghadapi situasi yang penuh tekanan atau bisa dibilang stres, ketika menghadapi persoalan atau menghadapi musibah, dan ketika di mana seseorang sedang mengalami kondisi emosi yang sangat marah. Konsep sabar pada umumnya dikaji oleh konteks moralitas dan religius, seperti orang yang harus sabar menghadapi cobaan, dan orang sabar harus taat dalam menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Sabar juga dipengaruhi oleh religiusitas seseorang. Contoh sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sabar harus diawali dengan religiusitas dalam diri seseorang. Keyakinan seseorang terhadap agamanya akan mendorong seseorang untuk mengendalikan dirinya agar tetap bertindak sesuai dengan ajaran agamanya ketika menghadapi stres kehidupan, di mana dalam Islam salah satu solusi yang dianjurkan adalah bersabar. Orang yang sabar mampu memahami bahwa suatu masalah adalah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bersabar seseorang akan senantiasa tegar dan melakukan hal-hal yang efektif.
satu ketakutan dari jiwa manusia, dengan keberadaannya atau dengan adanya semua urusan jiwa dapat menjadi baik dan tuntas. Menurut Al-Hafiz, sabar sebagai kemampuan seseorang secara aktif memberi respon awal dalam menahan emosi, pikiran, perkataan, dan perilaku baik pada kondisi senang maupun susah. Dengan menaati aturan yang tujuannya kebaikan didukung oleh rasa optimis, pantang menyerah, semangat mencari informasi atau ilmu. Sabar dan stres sangat berkaitan. Semakin tinggi kesabaran kita, maka akan semakin rendah juga stres yang kita alami. Oh iya teman-teman, adapun cara-cara untuk meningkatkan kesabaran. Di antaranya, pertama, mengikhlaskan niat karena Allah. Kedua, memperbanyak tilawah Al-Quran. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam menahan nafsu. Keempat, memperbanyak puasa sunnah. Kelima, meningkatkan tujuan hidup di dunia. Intinya ya teman-teman, apabila kita mendapatkan musibah dari Allah, baik musibah itu sedang, mudah, ataupun berat, kita wajib bersabar agar pikiran kita tidak stres dan tidak mengganggu aktivitas lainnya. Maka dari itu guys, kita harus banyak-banyak bersabar ya dalam menghadapi musibah, meskipun di luar sana sudah banyak musibah yang menghampiri kita. Kita harus kuat dalam menghadapinya dan harus banyak-banyak bersabar, karena kunci dalam segala hal itu ialah bersabar. Apabila kita bersabar, maka Allah akan memberikan rencana yang lebih indah dari ekspektasi kita yang kita bayangkan. Semoga video kali ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semua ya guys. Terima kasih teman-teman untuk menyempatkan waktu kalian buat menonton video kali ini. Jangan lupa ya, like,